Minggu Advent yang kedua ini biasanya disebut Minggu Damai atau Minggu Peace, bukan bendera One Piece ya Bapak Ibu, tapi Minggu Damai atau Peace, di mana mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membawa damai bagi umat manusia. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa di tempat ini ada damai, dan di dalam hati kita juga ada damai. Di mana ada damai, di situ ada sukacita. Di mana ada damai, di situ ada berkat Tuhan mengalir. Amin. Dan tema kita pada minggu yang kedua ini berkata bagi kita Bapak Ibu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Ia menyerukan Bapak Ibu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan bagi Dia. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita renungkan di sini dari ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di sini adalah bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ia tidak menyerukan hal ini di kota-kota besar, di tempat keramaian, tetapi ia mendidik seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu ia berseru-seru di padang gurun. Ini melambangkan hati manusia yang sudah kering terhadap Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, orang Israel memanggil-manggil nama Tuhan. Bangsa Israel rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu, mereka jauh dari Tuhan. Mereka kosong Bapak Ibu, hati mereka kering terhadap Tuhan. Dengan itu Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di zaman sekarang ini juga banyak hal seperti orang seperti bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Kita sibuk melayani Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita memanggil-manggil nama Tuhan dengan penuh air mata. Tetapi hati kita kering, hati kita kosong, hati kita, hubungan kita kepada Tuhan hampa Bapak Ibu. Dan firman Tuhan menyerukan bagi kita pada hari ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di sini adalah dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Yohanes berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan bagi Dia. Di zaman dulu Bapak Ibu, kalau seseorang raja melewati sebuah daerah, masyarakat bergotong royong untuk meratakan tanah. Batu-batu disingkirkan, tanah yang berlubang ditimbun, sehingga ketika sang raja lewat merasa aman dan sampai dengan selamat. Dan tentu pada saat ini kita bertanya, seperti apa jalan yang kita persiapkan untuk menyambut Tuhan? Ini bukan jalan seperti biasa yang kita lewati Bapak Ibu, tetapi apa yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus adalah hati kita.
hati kita bereskan Bapak Ibu. Kita bereskan dari kejahatan, kita bereskan dari dosa-dosa. Kalau selama ini ada kepahitan, kita bereskan. Kalau selama ini ada kemarahan, kita bereskan. Kalau selama ini kita mudah emosi marah, kita bereskan. Kita gantikan dengan hati yang damai. Kita gantikan dengan hati yang sukacita. Kita gantikan dengan hati yang penuh pengampunan. Supaya Kristus yang akan datang itu, ia bisa menempati hati kita yang mengubah seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang hatinya sudah beres di hadapan Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Masih dalam perjuangan, masih dalam proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mudah untuk membereskan hati. Penuh pergumulan. Dan saat ini firman Tuhan berkata, bereskanlah hatimu, persiapkanlah hatimu itu untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Coba salam kanan dan bereskan hati. Salam bereskan hati. Siap. Kalau ada suamimu istrimu, tatap matanya, bisikan, bereskan hati. Sama istri yang punya pasangan, bereskan hatimu saya. Yang baru-baru ya. Sudah Bapak Ibu sudah tatap matanya. Mau falukay ka ano mo na ni talaw ka. Kami yung suami ni Tony Ron. Itawa na mano sa puso. Ibu Leo, tatap Bapak Leo. Pak Leo juga tatap Ibu Leo. Bereskan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bereskan hati. Sia-sia Bapak Ibu ibadah kita kalau hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan dendam, penuh dengan dengki, penuh dengan amarah, hati yang luka. Di situ di sana tidak bisa lahir Yesus Kristus Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan Yesus bisa lahir di hati yang telah dibereskan. Dengan itu pastikan hatimu bereskan di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita, persiapan kita untuk menyambut nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 tidak sia-sia. Ia lahir di dalam hati kita untuk mengubah hidup kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Bahwa kita yang sangat mulia dan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, kita melihat ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka memberi diri untuk dibaptis kepada Tuhan. Dan di sana juga Bapak Ibu, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi datang kepada Tuhan, datang kepada Yohanes untuk memberi diri dibaptis. Siapa orang Saduki ini? Siapa orang Farisi ini? Ahli-ahli Taurat yang taat kepada norma-norma keagamaan. Mereka datang kepada Yohanes ingin memberi diri dibaptis. Tentu Bapak Ibu sebagai manusia, Yohanes bangga dengan kedatangan orang Saduki dan orang Farisi. Tetapi tidak demikian dengan Yohanes. Bahkan ia mengeluarkan suatu perkataan yang tajam kepada orang Saduki dan orang-orang Farisi. Ia berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki, "Hai kamu keturunan
Bapak Ibu, apa motivasi kita saat ini dalam beribadah kepada Tuhan? Apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Apakah hanya ingin dilihat orang? Orang itu rajin melayani, orang itu rajin berdoa, orang itu rajin beribadah. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Kalau manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu menebak motivasi kita beribadah kepada Tuhan. Tapi hendaknya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita datang berdoa, motivasi kita untuk berdoa memuliakan Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan, bukan supaya kita terlihat oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki motivasi seperti orang-orang Farisi dan orang Saduki ini, sama seperti kita juga merupakan keturunan ular beludak yang bisa berbisa mematikan dan memiliki racun. Dan saya percaya bahwa tidak ada di sini Bapak Ibu. Dan mari kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat ini Bapak Ibu saya akan membacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12 berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus yang akan datang. Yohanes berkata, aku membaptis engkau dalam air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang itu, Ia membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Di mana di sini bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kuasa hidup baru bagi setiap umat manusia dan termasuk bagi kita. Dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita membereskan hati kita, supaya Ia yang akan datang itu datang di dalam hati kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Dengan itu ayat hafalan berkata bagi kita pada hari ini dari Matius pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Mari kita bersama-sama. Jadi hasilkanlah buah